Bab 297, Brett, kakek, selamatkan aku. Sayang, sayang, Brett masih bersiul tanpa lelah, tetapi semakin dia bersiul, semakin dia merasa putus asa. Apa yang sedang terjadi? Di mana bawahan saya? Kenapa mereka belum masuk? Jordan berkata kepada Brett, bawahanmu tidak akan bisa masuk. Ayo pergi. Karena saya bilang saya akan mengirim Anda ke surga, saya akan memenuhi janji saya. Jordan dan Salvatore dengan paksa membawa Brett ke UFO. Setelah itu, Salvatore naik ke kursi pengemudi sementara Brett duduk di kursi penumpang. Segera, Salvatore langsung lepas landas dan terbang ke udara lagi. Wow, Paman pergi dengan Paman Baldi. Clue mengangkat kepalanya dan melihat piringan itu semakin mengecil di langit. Di sisi lain, Lauren mengkhawatirkan keselamatan Jordan. Yordania. Jordan berkata kepada Lauren, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Jika Jordan ingin membunuhnya, dia tidak akan menggunakan metode yang merepotkan seperti itu, tapi hukuman kali ini sudah cukup untuk menenangkan Jordan. Salvatore mengendarai UFO di langit sementara Brett berkeringat dengan gugup. Brett tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunci, yang terlihat agak biasa tetapi sebenarnya adalah pisau yang tersembunyi di dalam sebuah kunci. Pisau itu tersembunyi dengan sangat baik, dan itu adalah senjata yang harus dibawa oleh banyak agen. Menggunakan pisau sebagai pertahanan, Brett berkata kepada Salvatore, namamu Salvatore, kan? Oh, Anda dapat mengambil keputusan di Orlando. Sayangnya, ini DC. Saya menyebut tembakan di sini. Petik 2. Apakah kamu ingin menendangku ke udara? Salvatore, bukannya aku membencimu, tapi aku pasti bisa mengalahkanmu, baik di darat maupun di pesawat. Petik 2. Salvatore tersenyum dan melirik Brett. Howard, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tuan Jordan tidak memintaku untuk menendangmu. Salvatore terus menekan beberapa tombol, tampaknya mengatur sistem navigasi otomatis. Brett telah terpapar pesawat sebelumnya sehingga dia bisa tahu apa itu. Apakah Anda mengaturnya ke navigasi otomatis? Kemana? Begitu mereka mengaturnya ke navigasi otomatis, pilot tidak lagi harus menerbangkan pesawatnya sendiri, dan pesawat akan terbang ke tujuan yang ditetapkan dengan sendirinya. Belum lagi pesawat yang bentuknya mirip UFO ini, mobil listrik buatan Mus sudah lama dilengkapi dengan fungsi navigasi otomatis. Salvatore berkata, Anda akan tahu sebentar lagi. Petik 2. Setelah menyesuaikan pengaturan, Salvatore tiba-tiba membuka pintu. Suara mendesing. Meskipun pesawat tidak terbang cepat, embusan angin besar masih bertiup ke UFO. Apa yang sedang kamu lakukan? Brett sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengambil pisau itu lagi. Salvatore tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Aku tidak akan menendangmu. Aku akan turun sendiri. Selamat tinggal, Tuan Howard, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Omong-omong, Tuan Jordan mengatakan bahwa Anda dapat memiliki UFO ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Salvatore melompat dari pesawat dan melompat ke udara. Suara mendesing. Parasut terbuka segera setelah Salvatore melompat. Brengsek, kemana Jordan mengirimku kali ini? Brett gelisah. Dia benar-benar ingin mengemudikan pesawat dan membuatnya berhenti, tetapi dia tidak tahu cara mengoperasikannya. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, UFO itu telah mencapai tujuannya dan berhenti di udara. Brett melihat ke bawah dan segera merasakan dorongan untuk mengutuk, bajingan Jordan itu mengirim saya ke kantor polisi. Petik 2. Begitu UFO muncul di atas kantor polisi, itu langsung menarik perhatian penjaga gerbang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, petugas polisi di kantor polisi segera bersenjata berat dan menodongkan senjata ke arah Brett dan UFO. Dengarkan di sana, segera mendaratkan kerajinan Anda, segera mendaratkan kerajinan Anda. Kepala petugas berteriak pada Brett dengan pengeras suara. Brett tergoda untuk menjelaskan dengan keras, tetapi suara Salvatore tiba-tiba datang dari pesawat pada saat ini. Pak, saya Brett Howard. Aku menyerahkan diriku. Saya menghancurkan keluarga seseorang dan memperkosa istri seseorang. Aku pantas mati. Saya mohon Anda untuk menghukum saya. Petik 2. Sial. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanda tanya petik 2. Brett tercengang. Salvatore sudah pergi dengan parasut, jadi bagaimana suaranya masih terdengar? Mungkinkah itu direkam sebelumnya dan sengaja diputar pada waktu tertentu? Petik 1. Pak, saya Brett Howard. Aku menyerahkan diriku. Aku menghancurkan keluarga seseorang. Suara Salvatore,
yang diatur dalam mode Infinity Loop, terdengar lagi. Ah, Jordan, kelbajingan. Brett sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Kepala petugas berteriak melalui pengeras suara, Brett, kami telah mendengar Anda dan mengetahui kejahatan Anda. Mendaratkan pesawat Anda dengan aman, dan kami akan mempertimbangkan untuk memberi Anda hukuman yang ringan. Saya ulangi, Brett, kita punya. Setelah berteriak beberapa kali, Brett masih tidak bisa menjawab karena pengakuannya, yang telah direkam sebelumnya oleh Salvatore untuknya, diputar berulang-ulang. Setelah kebuntuan 10 menit, Direktur berkata, tolong segera mendaratkan pesawat Anda, atau kami akan menembak Anda dengan senjata berat. Saya ulangi, mohon segera, pergi ke distrik militer pertama dan pinjam meriam. Tidak, jangan ledakkan aku. Aku akan turun sekarang. Ketika dia mendengar bahwa dia akan ditembak jatuh, Brett ketakutan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan parasut. Dia takut ketinggian, tetapi dia sekarang tidak punya pilihan selain melompat keluar dari parasut. Namun, dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa itu adalah ketinggian yang cukup rendah, jadi jika dia menggunakan parasut, itu akan terlambat, dan dia akan jatuh dan mati. Lompat parasut dataran rendah bisa dikatakan sebagai 5 olahraga ekstrim dengan angka kematian tertinggi. Meskipun Brett takut ketinggian, dia masih memiliki sedikit pengetahuan. Dia tidak punya pilihan selain menelepon Martin. Pada saat ini, Martin baru saja membalas panggilan telepon ke Russell untuk mengucapkan selamat kepadanya atas pernikahannya dan mengatakan bahwa dia akan mencoba berada di sana pada tanggal 15 untuk memberi selamat kepadanya. Brett, kamu menelepon tepat waktu. Siapa di antara Anda yang akan menghadiri pernikahan Russell dan Victoria dalam 5 hari? Kamu atau Alex? Martin bertanya. Brett menangis dan berkata, kakek, cepat datang dan selamatkan aku. Jika tidak, aku akan diledakkan menjadi abu oleh meriam. Aku tidak bisa pergi kemana-mana sama sekali. Petik 2. Apa? Kamu ada di mana? Pada saat ini, Jordan sudah mengucapkan selamat tinggal pada Chloe dan meninggalkan rumah Lauren. Dia berada di bandara tempat pesawat pribadi mereka diparkir. Dia sekarang akan terbang ke Houston bersama Pablo dan anak buahnya. Jordan, maafkan aku. Selama periode waktu ini, saya telah memperhatikan keselamatan Anda di ibu kota, dan saya tidak memperhatikan situasi di pihak Nona Clarke. Petik 2. Pablo juga baru mengetahui bahwa Victoria dan Russell akan menikah dan juga sangat terkejut. Jordan melihat keluar jendela dan berkata, tidak apa-apa. Victoria pasti marah padaku karena tiba-tiba memiliki seorang putra dan seorang putri, terutama karena aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya akhir-akhir ini. Dia pasti tidak tahan lagi, jadi dia mencoba untuk membuatku kesal. Selama saya pergi ke Houston dan meminta maaf padanya, semuanya akan baik-baik saja. Hubungan kita tidak akan tegang begitu mudah. Pablo mengangguk dan berkata, ya, Nona Clarke sangat mencintaimu. Dia tetap di sisimu bahkan ketika kamu berpura-pura dikeluarkan dari keluarga Stelle. Tidak masuk akal baginya untuk meninggalkan Anda sekarang karena Anda berada di puncak hidup Anda. Pasti karena Russell tua yang berkabut itu memanfaatkan ketidakhadiran Anda untuk membuat Nona Clarke goyah. Petik 2. Memikirkan Russell membuat Jordan marah juga. Berani-beraninya si tua berkabut itu menyentuh tunanganku. Dia pasti memiliki keinginan mati. Bab 298, Melihat Emily. Semua wanita membutuhkan teman dari bagian mereka yang lebih baik. Wanita cantik cenderung memiliki banyak pelamar, dan pria lain akan dengan cepat memanfaatkan situasi jika wanita ini diabaikan dalam waktu lama. Alasannya karena banyak wanita cantik cenderung memiliki banyak kekasih cadangan yang menunggu untuk menggantikan pacar mereka. Russell, yang berpengalaman dalam membujuk wanita, jelas akan mengambil kesempatan untuk menyerang Jordan dan mencuci otak Victoria setelah mengetahui mengapa Jordan tiba-tiba memiliki 2 anak. Misalnya, dia akan memberitahunya betapa sulitnya menikah di masa depan dengan seorang pria yang adalah ayah dari anak wanita lain dan bagaimana dia tidak akan pernah berhak atas asetnya. Jordan menduga Russell pasti mengatakan hal serupa. Segera, pesawat telah naik tinggi di langit. Karena itu siang hari, pemandangan di luar jendela tidak begitu memesona. Jika saat itu malam hari di kota-kota besar di New York City, London, atau DC, pemandangan gemerlap lampu melalui jendela pesawat saat mendarat akan benar-benar memabukkan. Jordan bertanya, hari apa pernikahan Victoria dan Russell dijadwalkan? Pablo menjawab,
Tanggal 15 Maret. Masih ada 5 hari lagi. Cukup. Sekarang tanggal 10 Maret jadi Jordan punya waktu 5 hari untuk membuat Victoria berubah pikiran. Bagi Jordan, itu sudah cukup waktu. Jordan dan Victoria tidak memiliki konflik yang signifikan di tempat pertama, dan masalah utama adalah anak-anak tambahan. Jordan hanya perlu menjelaskan itu dan memberinya beberapa janji untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih dari 3 jam kemudian, cuaca di Houston agak hangat. Begitu Jordan turun dari pesawat, dia melepaskan mantelnya yang tebal dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Ketika dia tiba di hotel, Jordan menginstruksikan Pablo, pergi periksa kediaman Russell di Houston, serta lokasi perusahaannya. Petik 2. Ya, Jordan tidak sabar untuk melihat Victoria, tetapi dia masih tidak bisa menghubunginya di teleponnya. Karenanya, Jordan mengirim SMS lagi ke Emily. Emily, aku sudah tiba di Houston, dan aku ingin bertemu denganmu. Emily dengan cepat menjawab, tidak sekarang. Saya menemani Victoria untuk memilih gaun pengantin. Aku akan pergi mencarimu jam 7 malam. Victoria sudah mulai memilih gaun pengantinnya. Dia benar-benar melakukannya secara nyata. Jordan kesal, tapi dia hanya bisa mencoba memahami situasi Victoria melalui Emily. Setelah menunggu lebih dari 1 jam di hotel, Jordan segera mendengar ketukan di pintu. Jordan membuka pintu untuk melihat Emily yang cantik, yang memiliki sepasang kaki ramping, berdiri di luar. Emily, kamu di sini. Jordan sangat senang. Ketika Emily memasuki ruangan, hal pertama yang dia lakukan adalah memukul Jordan. Jordan, kenapa kamu lama sekali datangnya? Begitu banyak untuk membantu Anda melamar saudara perempuan saya. Bagaimana Anda memperlakukannya setelah lamaran? Dia sangat marah karena dia akan menikahi Russell. Petik 2. Emily kesal terhadap Jordan. Jordan meraih tangan Emily dan meminta maaf dengan panik. Maaf, ini salahku. Saya berencana untuk menikah dengan cepat setelah menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Tapi mantan istri saya tiba-tiba melahirkan, dan salah satu dari anak kembar yang dia lahirkan tidak memiliki ayah dari saya. Dia juga tidak bersedia mengungkapkan identitas ayah biologis anak itu. Saya sangat marah, dan saya telah mencari ayah biologis anak itu, dan sebagai hasilnya, saya terlibat dalam peristiwa masa lalu lainnya. Saya memiliki seorang putri berusia 3 tahun di DC. Setelah saya memberitahu saudara perempuan Anda tentang hal itu, dia menutup telepon dengan marah dan mengabaikan saya selama berhari-hari. Aku tidak menyangka dia akan begitu marah hingga menikahi Russell. Petik 2. Emily adalah saudara perempuan Victoria, dan Jordan memperlakukannya sebagai keluarga juga. Oleh karena itu, dia melihat tidak perlu berbohong padanya tentang hal ini. Setelah mendengar kata-katanya, Emily mau tidak mau meninjunya beberapa kali lagi. Hebat, Jordan, kukira kamu orang yang setia, tapi ternyata kamu juga playboy. Petik 2. Kamu sebenarnya memiliki begitu banyak wanita di luar sana, dan kamu tiba-tiba memiliki 2 anak lagi sekarang. Tidak heran Victoria ingin putus denganmu. Jika itu aku juga akan putus denganmu. Siapa yang suka menjadi ibu tiri untuk melayani anak orang lain untukmu? Jordan juga merasa bahwa Victoria pasti putus dengannya karena itu. Namun, Jordan membantu Emily ke tempat duduknya dan menghiburnya. Emily, ini semua masalah masa lalu. Aku tidak jatuh cinta dengan orang lain setelah bertemu dengan adikmu. Lagi pula, tidak mungkin aku bisa kembali bersama mereka. Untuk anak-anak, keluarga saya akan segera menjemput putra Hailey, dan putri saya di DC akan terus berada dalam tahanan penuh ibunya. Petik 2. Baik Victoria maupun saya tidak perlu merawat anak-anak ini. Saya tidak pernah bermaksud agar Victoria menjadi ibu tiri mereka dan merawat anak-anak saya untuk saya. Petik 2. Emily sangat marah dan mencari keadilan untuk adiknya. Apakah kamu benar-benar akan baik pada adikku? Tentu saja, kata Jordan tegas. Jadi sekarang setelah kamu memiliki seorang putra dan seorang putri, apakah kamu masih menginginkan anak dengan saudara perempuanku? Emily terus bertanya. Jordan mengangguk tegas dan berkata, tentu saja, Victoria dan aku akan memiliki setidaknya 2 anak kami sendiri. Tentu saja, ini semua tergantung pada Victoria. Emily terus bertanya, anak mana yang akan kamu sukai setelah anak-anakmu lahir? Siapa yang akan mewarisi aset keluargamu? Jika hanya karena aset, Victoria putus dengan Jordan, Jordan tidak akan panik dan menjadi begitu cemas. Jordan berkata, meskipun anak-anak saya semua sama bagi saya,
saya tidak memiliki perasaan untuk ibu dua anak lainnya. Victoria dan saya memiliki hubungan yang kuat. Saya pasti akan lebih bias terhadap anak-anak kita. Petik 2. Adapun soal aset, Anda bisa benar-benar yakin karena saya sendiri tidak tahu berapa banyak aset yang saya dapatkan. Saya hanya tahu bahwa itu cukup untuk bertahan setiap keturunan seumur hidup. Petik 2. Mendengar kata-kata Jordan, rahang Emily ternganga karena dia selalu ingin tahu berapa banyak uang yang dimiliki Steles. Dia bertanya, benarkah? Apakah keluargamu sekaya itu? Begitu dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia sedikit keluar dari topik, jadi dia batuk dan berpura-pura tenang. Kamu harus mengingat janjimu padaku hari ini, atau aku akan mengebirimu dan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi pria sejati lagi. Seperti yang Emily katakan, dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan mengarahkannya ke mata Jordan. Jordan tercengang. Apakah kamu mencoba menyodok mataku? Petik 2. Emily berpunuk main-main. Apakah ada perbedaan antara orang buta dan orang yang dikebiri? Jordan tersenyum dan berkata, adik iparku tersayang, yakinlah, aku tidak akan pernah melanggar atau melupakan janjiku. Biarkan aku melihat Victoria lebih cepat. Tampaknya ditempatkan di suatu tempat, Emily berkata, tidak sekarang. Victoria baru saja mengatakan kepada saya beberapa hari yang lalu bahwa saya tidak diizinkan untuk bertemu dan menghubungi Anda selama sisa hidup saya. Aku menyelinap keluar untuk menemuimu hari ini. Dia benar-benar kesal padamu. Aku akan pergi sekarang dan mencoba membujuknya. Aku akan menyampaikan kata-katamu padanya dan mengatur agar kalian berdua bertemu ketika dia memaafkanmu. Petik 2. Jordan mengangguk dan berkata, oke, aku menyiapkan hadiah untuknya. Tolong bawakan itu padanya. Jordan memberi Vicky sebuah kotak dan surat yang sangat indah. Setelah menerimanya, Emily dengan penasaran membukanya. Apa ini? Emily membukanya, hanya untuk matanya menyala saat dia langsung terpana. Bab 299, Hadiah Selangit Jordan. Ya Tuhan, sungguh sepasang anting berlian yang indah. Emily tercengang. Dia adalah seorang pramugari yang sering bepergian ke seluruh dunia, jadi dia telah mengunjungi sebagian besar toko barang mewah di seluruh dunia. Namun, bahkan seorang gadis dengan cakrawala luas seperti dia tercengang melihat anting-anting itu. Dia belum pernah melihat anting-anting berlian yang begitu indah dengan warna yang begitu cerah. Salah satu antingnya berwarna biru, dan yang lainnya berwarna merah muda. Emily mau tidak mau mengulurkan tangannya yang ramping dan meremas salah satu anting di dalamnya. Dia tidak bisa berhenti berseru kagum, ini sangat indah. Melihat betapa terobsesinya Emily, Jordan tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa sepasang anting-anting ini jelas merupakan hadiah yang tidak dapat ditolak oleh wanita manapun. Jordan memperkenalkan, dua anting berlian ini diberi nama Apollo dan Artemis, masing-masing diambil dari nama Dewa Matahari dan Dewi Bintang. Apollo Blue 14,54 karat, internal flawless, sedangkan Artemis Pink 16,00 karat, VVS 2 jernih. Petik 2. Ini adalah anting-anting berlian berwarna paling mahal di dunia. Emily bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga anting-anting ini? Jordan berkata, yang merah muda bernilai 15,3 juta dolar sedangkan yang biru bernilai 42,1 juta dolar. Petik 2. Apa? 42,1 juta dolar. Memegang anting berlian senilai 42,1 juta dolar, tangan Emily mulai gemetar. Sebuah anting-anting berlian kecil sebenarnya lebih mahal daripada sebuah rumah mewah di Houston. Aku benar-benar iri pada suster. Emily hijau karena iri. Siapa yang tidak ingin memiliki sepasang anting berlian? Sambil memegangi lengan Jordan dengan penuh kasih sayang, Emily berkata, Jordan, bisakah Anda membiarkan saya memakai anting-anting berlian merah muda, yang mana yang lebih murah dari keduanya? Silahkan. Emily terus menggoyangkan lengan Jordan sambil memohon padanya. Emily memiliki sosok yang luar biasa, jadi dia sedikit canggung saat memegang lengan Jordan karena dia secara tidak sengaja akan membenturkan bagian tubuh yang salah ke lengannya. Jordan berkata, aku tidak masalah dengan itu selama kakakmu mau meminjamkannya padamu. Terima kasih, Yordania. Aku tahu itu. Kamu yang terbaik. Emily memuji dengan gembira. Memang, menjadi kaya itu baik. Meskipun saya telah menyinggung pacar saya dan keluarganya karena tidak menghabiskan waktu bersamanya selama seminggu, kakaknya akan memaafkan saya dengan mudah selama saya memberinya hadiah selangit ini. Petik 1. Oke,
Aku akan membawakan hadiah dan surat cintamu untuk adikku, tunggu saja kabar baikku. Emily dengan hati-hati memasukkan kembali kedua anting berlian dengan harga selangit ke dalam kotak. Dia bersiap-siap untuk pergi dengan kotak di tangan. Jordan mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Victoria tinggal sekarang? Apakah dia tinggal di rumah lamamu atau di hotel? Petik 2. Karena Victoria dibesarkan di Houston, dia seharusnya memiliki rumah di sini. Bahkan jika tidak, Emily masih di Houston sekarang, jadi Victoria mungkin tinggal bersamanya. Emily berkata, kakakku sekarang tinggal di villa Paman Russell. Apa? Dia tinggal di villa Russell. Apakah mereka hidup bersama? Wajah Jordan langsung menjadi pucat, dan dia telah dikhianati oleh Hailey berkali-kali sebelumnya, jadi dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Bahkan ketika Hailey tinggal bersama Jordan, dia bisa membawa seorang pria ke rumah mereka. Situasinya sekarang adalah bahwa Victoria tinggal di rumah Russell. Mungkinkah Victoria tidur dengan Russell dalam keadaan marah? Jika itu masalahnya, Jordan akan marah. Victoria bisa menyalahkan Jordan karena mengabaikannya dan tiba-tiba memiliki dua anak lagi, yang membuat segalanya menjadi sulit baginya. Namun, dia tidak boleh tidur dengan api lamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah balas dendam yang terang-terangan. Emily buru-buru menjelaskan, oh, tidak, mereka tidak tinggal bersama. Paman Russell memiliki beberapa properti di Houston, dan Victoria hanya tinggal di salah satunya. Paman Russell tidak tinggal bersama kami. Kau bisa mempercayaiku karena aku tidur di samping Vicky beberapa hari terakhir ini, dan Paman Russell tidak pernah menginap. Petik 2. Jordan akhirnya lega setelah mendengar kata-kata Emily. Dia juga merasa bahwa tidak mungkin bagi Victoria untuk mengkhianatinya, jadi dia menganggap bahwa dia harus sengaja tinggal di rumah Russell untuk membuatnya marah dan membuatnya merasakan krisis. Semakin bijaksana seorang wanita, semakin besar kemungkinan bagi pria untuk mengabaikannya. Sebaliknya, pria cenderung lebih memperhatikan wanita yang suka membuat masalah. Pada saat ini, Emily cemberut dan berkata, jangan khawatir, Jordan, adikku pasti sengaja meludahimu. Pikirkanlah, Paman Russell adalah kakak kami dan mantan sahabat ayahku. Bagaimana mungkin mereka berdua menikah? Itu pasti palsu. Emily berkata sambil tersenyum, tapi Jordan mulai menjadi keras setelah mendengar penjelasan Victoria. Jordan setuju dengan spekulasi bahwa Victoria hanya berpura-pura menikahi Russell. Namun, alasan yang diberikan Emily kepadanya tidak begitu meyakinkan. Alasannya karena Russell sudah memangsa Victoria 1 dekade lalu. Sejak itu, dia bukan lagi hanya sesepuh Victoria. Emily yang naif masih tidak tahu bahwa Victoria pernah menjadi nyonya Paman Russell. Karena Victoria tidak menyebutkan masalah itu, Jordan berpikir dia tidak boleh memberitahu Emily tentang hal itu, jadi dia tetap diam. Hati-hati di perjalanan. Saya akan meminta seseorang mengirim Anda kembali. Petik 2. Oke, selamat tinggal. Dandani dirimu dan tunggu kabar baikku. Oke. Dengan keyakinan Emily, Jordan akhirnya menghela napas panjang lega. Dia hanya perlu menunggu Emily mengatur pertemuan mereka berdua. Segera, Salvatore secara pribadi mengantar Emily ke Villa Aegean Sea Hills tempat Victoria sekarang tinggal. Klaster villa dianggap sebagai area perumahan mewah teratas di Houston. Itu dipuji sebagai salah satu distrik perumahan teratas bagi orang kaya, dengan gunung besar di belakangnya. Itu seperti batang oksigen alami. Terima kasih, Salvatore. Anda bisa menurunkan kami di pintu masuk. Ada penjaga keamanan di sini, dan Anda tidak akan mengemudi. Aku akan pergi sekarang. Emily tersenyum dan melambaikan tangan pada Salvatore. Hati-hati, Tuan Jordan. Anda dapat menelepon saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu. Salvatore berkata dengan hormat. Haha, oke. Emily tersenyum, menganggap bawahan Jordan agak menarik. Meskipun Russell dan Jordan kaya, dia merasa bahwa Jordan lebih berkuasa. Setelah kembali ke villa, Emily berseru, Vicky, aku kembali. Namun, meskipun Victoria jelas berada di ruang tamu, dia tidak mengatakan ya. Dia menyadari bahwa Victoria memasang headphone nirkabel di telinganya ketika dia mendekat. Emily melepas headphone Victoria, melihat ponsel Victoria, dan berkata, Victoria, apakah kamu mendengarkan podcast tentang Inggris lagi? Mengapa kamu suka melakukan itu akhir-akhir ini? Petik 2. Oh, saya tahu. Apakah Anda berencana untuk pindah ke Inggris bersama Jordan di masa depan, jadi Anda mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentangnya? Petik 2.
Victoria tersipu dan menegur dengan tidak senang, omong kosong apa yang kamu katakan. Aku akan segera menikah dengan Russell, jangan sebut Jordan lagi. Petik 2. Emily tersenyum, mengetahui bahwa Victoria masih peduli pada Jordan. Dia menyerahkan kotak cincin berlian kepada Victoria dan berkata, ini dia. Apa itu? Tanya Victoria. Buka untuk melihatnya, dan Anda akan tahu, kata Emily misterius. Victoria mengambilnya dan membukanya, hanya karena terkejut hingga dia menutup mulutnya. Ini adalah anting-anting berlian favorit saya. Apollo dan Artemis. Siapa yang memberimu ini? Emily berkata sambil tersenyum, coba tebak. Russell, tanya Victoria. Anting berlian favorit. Apollo dan Artemis. Ini dari siapa? Ekspresi Victoria tiba-tiba berubah, dan dia bertanya, Jordan. Apakah kamu bertemu dengan Jordan? Petik 2. Bab 300, Kekecewaan Victoria. Emily tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, dan kamu masih mengatakan kamu ingin putus dengan Jordan. Anda menyebut Jordan segera setelah saya mengatakan bahwa itu adalah pria yang paling Anda cintai. Anda jelas mencintai Jordan dan bukan Paman Russell. Petik 2. Victoria terlihat sangat canggung dan malu. Dibandingkan sebulan yang lalu ketika dia berada di New York City, dia sekarang terlihat lebih kurus dan kusam. Namun, ini tidak mempengaruhi kecantikannya karena dia tidak memakai riasan apapun. Keanggunan penampilannya yang telanjang membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO yang mendominasi seperti dulu. Sebaliknya, dia tampak seperti wanita yang menyedihkan dan rentan sekarang. Jika Jordan melihatnya seperti ini, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memeluk dan merawatnya sepanjang malam. Victoria sangat marah. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak diizinkan untuk melihat Jordan atau menghubunginya lagi? Apakah kata-kata saya jatuh di telinga tuli lagi? Tanda tanya tanda seru petik 2. Emily meraih tangan Victoria dan berkata dengan genit, ah, Victoria, biarkan mendidih. Jordan ada di sini di Houston, dan dia tidak bisa menemukanmu sebelumnya. Anda juga tidak memberitahu dia tentang perpisahan Anda, jadi saya khawatir dia tidak akan bisa tenang. Petik 2. Saat aku bertemu Jordan barusan, dia menceritakan semuanya padaku. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu kesal karena anak-anaknya. Dia meyakinkan saya bahwa Anda tidak perlu merawat anak-anaknya atau menjadi ibu tiri mereka. Anak laki-laki yang dia miliki bersama mantan istrinya akan diambil oleh keluarganya sementara hak asuh anak perempuannya yang berusia 3 tahun akan diberikan kepada ibunya. Petik 2. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin memiliki 2 anak lagi dengan Anda dan bahwa dia akan memastikan bahwa mereka akan menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidup mereka. Petik 2. Victoria, Jordan tampaknya cukup tulus, jadi maafkan saja dia. Jangan marah padanya. Di sisi lain, Victoria tetap bertekad dan berkata, tidak mungkin antara aku dan Jordan. Itu tidak ada hubungannya dengan anak-anaknya. Bingung? Emily bertanya, tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Kamu tidak putus dengannya karena kamu takut menjadi ibu tiri anak-anaknya. Petik 2. Emily bingung saat ini. Bahkan, dengan pemahamannya tentang adiknya, dia juga merasa bahwa Victoria harus cukup murah hati untuk menerimanya. Lagi pula, Victoria sudah lama mengetahui fakta bahwa Hailey sedang mengandung anak Jordan. Salah satu saudara kembar Hailey adalah ayah dari Jordan. Jika Victoria benar-benar keberatan, dia pasti sudah lama putus dengan Jordan, apalagi menyetujui lamarannya. Emily bingung. Karena itu bukan karena anak-anak, kenapa kamu putus dengannya? Apakah karena dia tidak menghabiskan waktu denganmu akhir-akhir ini? Aku harus mengatakan sesuatu tentang itu. Jordan sangat kesal akhir-akhir ini. Putranya tidak menjadi ayah darinya, dan dia tiba-tiba memiliki seorang putri sekarang. Petik 2. Siapa yang akan berada dalam suasana hati yang baik jika mereka berada di tempatnya? Victoria, sebagai tunangan Jordan, kamu harus memahaminya dan tetap di sisinya untuk menghiburnya. Petik 2. Victoria duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya yang panjang dan ramping. Itu juga bukan alasannya. Emily duduk di sampingnya. Kedua kaki mereka sepanjang supermodel. Apa sebenarnya alasannya? Emily menyelidiki. Victoria tidak memberitahu Emily jawabannya tetapi malah berkata, jauhi urusanku dengan Jordan. Singkatnya, ingatlah bahwa Jordan dan saya tidak akan pernah bisa bersama lagi dalam hidup ini. Petik 2. Kamu tidak berencana untuk bertemu dengannya lagi. Kirim seseorang untuk mengembalikan anting-anting dan surat kepadanya.
Victoria bahkan tidak membacakan surat permintaan maaf Jordan kepadanya, jadi dia jelas bertekad untuk putus dengan Jordan. Emily berkata, adikku tersayang, kamu ingin aku meminta seseorang untuk mengembalikan sepasang anting-anting berlian ini kepadanya. Siapa yang harus saya kirim? Sopir atau salah satu kurir wanita Anda di Perry Express? Apakah kamu tahu berapa harga anting-anting ini? 57 juta dolar. Apakah kamu tidak takut seseorang akan membawa mereka dan melarikan diri? Petik 2. Victoria mau tidak mau melihat lagi sepasang anting-anting berlian berwarna, yang dia tahu harganya sangat mahal. Victoria berkata, oke, antarkan mereka ke Jordan secara pribadi. Katakan padanya untuk meninggalkan Houston dan jangan pernah menemuiku lagi. Juga, saya akan menjual villa kami di New York, dan saya juga sudah mengemasi tas saya. Katakan padanya untuk melakukan perjalanan kembali ke New York City dan mengambil barang-barangnya dari villa. Emily menjadi sedikit bersimpati pada Jordan, dan dia bertanya, Vicky, apakah kamu benar-benar akan begitu kejam padanya? Petik 2. Victoria berkata, kembalilah dengan cepat. Ini terakhir kalinya kamu diizinkan melihat Jordan. Setelah mengatakan itu, Victoria menuju ke atas. Emily menghela nafas, menyimpan anting-anting berlian, dan menyimpannya di dompetnya sebelum meninggalkan villa. Setelah keluar, Emily takut seseorang akan merampoknya di sepanjang jalan, jadi dia menelepon Salvatore, yang baru saja mengantarnya, dan memintanya untuk datang menjemputnya. Segera, Salvatore kembali mengendarai BMW seri 7. Nona Clarke, mengapa Anda ingin kembali lagi begitu cepat? Apa kau melupakan sesuatu? Salvatore bertanya. Sambil meletakkan dagunya di tangannya, Emily berkata, aku akan mengembalikan Jordan hadiah yang dia berikan kepada saudara perempuanku. Untuk beberapa alasan, dia bersikeras untuk putus dengannya. Petik 2. Ngomong-ngomong, Salvatore, katakan padaku sejujurnya, apakah Jordan tidur dengan wanita manapun saat dia keluar akhir-akhir ini? Saat mengemudi, Salvatore meyakinkan Emily, Tuan. Jordan sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini sama sekali. Lagi pula, Pak Jordan tidak pernah repot-repot melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, jika dia berkeliling berhubungan dengan wanita, aku tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Emily memikirkannya dan merasa bahwa kepribadian Jordan mungkin tidak terlalu buruk. Bukan karena kepribadian Jordan, mengapa Victoria begitu ngotot untuk putus dengannya. Ketika mereka kembali ke kamar hotel Jordan, Emily masih tidak mengerti masalah itu. Emily, mengapa Anda kembali begitu cepat? Benarkah Victoria juga ada di sini? Ketika dia membuka pintu kamar Emily lagi dan melihatnya, Jordan mengira Emily telah membawa Victoria juga. Namun, Emily berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku di sini sendirian. Emily bahkan mengembalikan anting-anting itu kepada Jordan dan berkata, Vicky tidak menginginkan hadiah itu, dan dia juga tidak membaca surat itu. Petik 2. Juga, dia bilang dia ingin menjual villa yang kamu bagikan di New York City, jadi dia ingin kamu berkemas dan mengambil barang-barangmu. Apa? Jordan tercengang setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya dia benar-benar akan putus denganku dan tidak akan pernah berbicara denganku lagi selamanya. Villa tempat mereka berdua tinggal di New York City dibayar penuh oleh Victoria, jadi dia secara alami berhak melakukannya. Tapi kenapa? Emily berkata, saya juga tidak tahu mengapa. Saya mengatakan kepadanya janji yang telah Anda buat, tetapi dia masih menolak untuk memaafkan Anda. Petik 2. Kurasa dia marah padamu, bukan karena anak-anak atau karena kau tidak menghabiskan banyak waktu dengannya akhir-akhir ini. Apakah kamu melakukan sesuatu yang lain untuk membuatnya kesal? Petik 2. Jordan bingung. Apakah ada sesuatu yang lain? Aku tidak ingat melakukan apapun untuk memprovokasi Victoria. Luangkan waktumu untuk memikirkannya sendiri. Victoria tidak akan membiarkan saya tinggal di sini dengan Anda terlalu lama. Saya tidak bisa mengunjungi Anda sesuka hati di masa depan lagi, kata Emily. Emily hendak berbalik dan pergi ketika Jordan